Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Informasi Keuanganmu. Apa kabar teman-teman? Nah, lama sekali saya nggak upload konten di channel ini ya teman-teman. Lebih dari 1 bulan. Dikarenakan banyak kesibukan ya teman-teman. Dan juga karena tempat yang saya buat rekaman ini direnovasi sehingga tidak memungkinkan saya mengupload konten sampai lebih dari 1 bulan ya teman-teman. Nah, insya Allah mulai dari konten ini diterbitkan ke depan saya akan kembali rutin mengupload konten sebisa mungkin setiap hari ya teman-teman, supaya channel ini bisa lebih update lagi tentang informasi keuangan ya. Nah, lalu jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu di channel ini supaya tidak ketinggalan tentang update konten terbaru pada channel ini ya teman-teman. Dan jangan lupa kalian tekan tombol notifikasinya. Oke, pada konten channel ini kembali saya akan mengupdate tentang kartu kredit ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan kartu kredit virtual versus kartu kredit konvensional. Apa sih perbedaannya dan mana yang lebih baik di antara kedua kartu kredit tersebut? Simak terus video ini dari awal sampai akhir ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang memang sudah berkecimpung di dunia kartu kredit atau sudah memiliki kartu kredit, mungkin sudah tidak asing ya teman-teman dengan istilah kartu kredit virtual atau VCC, Virtual Credit Card. Sekilas kedengarannya sama aja kayak kartu kredit biasa ya teman-teman. Bisa dipakai untuk belanja online, bayar tagihan, dan lain sebagainya sesuai dengan kegunaan kartu kredit tersebut. Nah, tapi ternyata dari jenis kartu ini mempunyai perbedaan yang cukup signifikan ya teman-teman antara kartu kredit virtual dan kartu kredit konvensional, terutama dari sisi cara kerja, keamanan, dan penggunaannya. Nah, yang pertama, biar kalian nggak salah pilih, terutama untuk kalian yang ingin mengajukan kartu kredit, terlebih dahulu saya akan membahas apa itu kartu kredit virtual. Kartu kredit virtual itu sendiri atau yang biasa disebut VCC adalah versi digital dari kartu kredit biasa ya teman-teman. Artinya kartu ini nggak punya bentuk fisik sama sekali ya teman-teman, karena pada umumnya kartu kredit ya kita mempunyai kartu yang berbentuk fisik, lalu semua informasinya mulai dari nomor kartu, tanggal kadaluarsa, sampai kode VCC-nya hanya bisa dilihat lewat aplikasi perbankan atau e-wallet di smartphone kalian ya teman-teman. Jadi ini merupakan bentuk digitalisasi dari kartu kredit pada umumnya atau yang sudah kalian miliki yang berbentuk fisik itu ya. Meski begitu, fungsinya tetap sama seperti kartu kredit pada umumnya, bisa digunakan untuk transaksi online, langganan aplikasi, atau belanja di situs e-commerce baik lokal maupun internasional. Jadi, kartu kredit ini bisa dibilang inovasi modern dari dunia keuangan digital ya teman-teman, yang muncul karena semakin pesatnya perkembangan teknologi pembayaran keuangan. Nah, perbedaan kartu kredit virtual dan kartu kredit konvensional ini yang pertama akan saya jabarkan ya teman-teman, dari mulai bentuk fisik kartu kredit digital vs kartu kredit konvensional. Tentu saja dari bentuknya ya teman-teman, kartu kredit konvensional mempunyai bentuk fisik yang bisa kalian pegang ya. Biasanya terbuat dari plastik seperti kartu ATM pada umumnya. Lalu kartu ini bisa kalian gesek dan bisa dimasukkan ke mesin EDC atau cukup di tap jika sudah pakai teknologi contactless. Sedangkan untuk kartu kredit digital
Kartu kredit ini virtualnya nggak ada ya teman-teman, jadi nggak punya bentuk fisik sama sekali. Seluruh datanya hanya pada aplikasi bank atau e-wallet kalian. Jadi saat kalian ingin bertransaksi, kalian harus membuka aplikasi dan menggunakan data kartu virtual tersebut ya. Kesimpulannya, kartu kredit yang berbentuk fisik cocok untuk bertransaksi offline ya teman-teman. Sementara kartu kredit digital atau VCC lebih praktis buat transaksi online. Nah, perbedaan selanjutnya dari proses pengajuan. Dari sisi pengajuan, kartu kredit konvensional biasanya butuh proses yang agak panjang ya teman-teman. Kalian harus mengajukan dengan cara pergi langsung ke bank, lalu melampirkan dokumen seperti KTP, slip gaji, dan rekening koran selama 3 bulan terakhir ya teman-teman. Kadang kalian juga harus melakukan tanda tangan dan verifikasi manual di bank yang akan kalian pilih sebagai pengajuan kartu kredit. Lalu berbeda dengan kartu kredit virtual yang bisa diajukan sepenuhnya secara online melalui smartphone kalian ya teman-teman. Cukup kalian mengunggah eKTP, lalu berselfie dan isi data pribadi lewat aplikasi. Dalam hitungan menit, ya paling lama dalam hitungan jam lah ya, kartu kredit virtual bisa langsung aktif tanpa harus pergi ke bank. Jadi untuk proses pengajuan pada kondisi saat ini, saya rasa kartu kredit VCC lebih mudah untuk mengajukan ya teman-teman, karena tidak perlu repot-repot keluar langsung ke bank ya. Kalau kalian ingin kartu kredit yang proses pengajuan cepat, saya rasa VCC jelas memiliki keunggulan dalam proses pengajuan ya teman-teman. Nah, lalu yang ketiga, cara akses dan penggunaannya ya teman-teman. Ini merupakan perbedaannya juga. Kalau kartu kredit konvensional bisa digunakan tanpa internet ya teman-teman, karena jelas kita memegang kartu fisiknya ya, terutama untuk bertransaksi ke toko atau di restoran. Cukup kita mengeluarkan kartu, gesek atau tap di mesin EDC, langsung beres, transaksi pun berhasil dilakukan. Sedangkan kartu kredit virtual hanya bisa diakses karena menggunakan smartphone, pasti kita perlu menggunakan jaringan internet ya teman-teman. Dan juga ketika jaringan internet kalian buruk, ketika kalian ingin menggunakan untuk pembayaran, ini bisa menjadi kendala ya teman-teman. Artinya kalian harus membutuhkan koneksi internet yang stabil ketika ingin menggunakan kartu kredit virtual sebagai transaksi. Jadi memang VCC ini idealnya untuk kalian yang gemar belanja online atau langganan aplikasi streaming atau bertransaksi internasional. Saya rasa VCC ini lebih cocok ya teman-teman. Lalu selanjutnya dari segi keamanan. Nah, dari sisi keamanan, kartu kredit virtual bisa dibilang lebih aman karena nggak punya bentuk fisik. Resiko seperti kartu kredit yang hilang, dicuri, atau digandakan jadi lebih kecil ya teman-teman. Selain itu, banyak bank atau fintech yang menambahkan fitur one time card number, di mana kartu kredit tersebut mempunyai nomor virtual yang bisa berubah setiap kali kalian bertransaksi ya teman-teman. Jadi tidak paten, nomornya tetap itu saja. Fitur ini untuk mencegah penyalahgunaan data ya teman-teman. Jadi seperti hampir mustahil untuk kartu kredit ini dibobol atau disalahgunakan. Tentu ini lebih aman ya. Sedangkan kartu kredit konvensional tetap mempunyai resiko, misalnya kartunya hilang, patah, atau datanya disalin saat digunakan di tempat yang sekiranya tidak aman ya teman-teman. Walau begitu, kartu fisik sekarang umumnya sudah dilengkapi dengan chip
dan sistem keamanan tambahan seperti PIN dan notifikasi yang terupdate secara real time untuk menjaga dari resiko yang tidak diinginkan dalam dunia perbankan ya teman-teman. Nah, lalu mengenai tujuan penggunaan, ini kalau kita bicara soal tujuan penggunaan, keduanya punya fokus yang sedikit berbeda ya teman-teman, antara kartu kredit virtual dan kartu kredit konvensional. Kalau kartu kredit konvensional dirasa lebih fleksibel ya teman-teman, bisa digunakan di merchant offline maupun online. Misalnya untuk membayar makan di restoran, belanja di mall, atau membeli kebutuhan sehari-hari di minimarket ya teman-teman, dirasa lebih fleksibel. Sedangkan untuk kartu kredit virtual biasanya fokus pada transaksi online ya teman-teman. Contohnya ya seperti membayar belanja online di Tokopedia, Shopee, atau kalau di luar negeri seperti di Amazon dan lain sebagainya. Atau bagi teman-teman yang sering nonton video atau film, bisa untuk langganan Netflix, yang senang mendengarkan musik bisa untuk membayar di Spotify, atau bahkan transaksi internasional yang butuh verifikasi kartu. Jadi kalau teman-teman dirasa sering bertransaksi secara digital, kartu kredit virtual akan lebih efisien dan lebih cepat dalam membantu pembayaran keuangan kalian ya teman-teman. Lalu dari kedua ini mana sih yang lebih baik? Nah, setelah saya jelaskan tentang kartu kredit itu tadi, antara kartu kredit konvensional dan virtual, pertanyaannya mana yang lebih bagus antara kartu kredit virtual atau kartu kredit biasa? Jawabannya ya tergantung dari gaya hidup kalian dan kebutuhan hidup kalian sendiri ya teman-teman. Kalau kalian masih sering belanja di toko fisik, makan di restoran, atau berpergian ke luar negeri, kartu kredit konvensional tetap penting ya teman-teman. Apalagi beberapa merchant masih mengandalkan sistem pembayaran dengan kartu fisik. Tapi kalau kalian tipe orang yang lebih sering bertransaksi online, lalu berbelanja di marketplace atau berlangganan layanan digital, kartu kredit virtual jelas lebih praktis dan aman dalam membantu pembayaran keuangan digital kalian. Semua bisa langsung diakses lewat smartphone tanpa harus ribet membawa kartu kemana-mana ya teman-teman. Nah, lalu kesimpulannya, perbedaan antara kartu kredit virtual dan kartu kredit konvensional terletak pada bentuk fisik, cara pengajuan, dan jangkauan penggunaannya ya teman-teman. Kartu kredit konvensional dirasa masih unggul dalam fleksibilitas offline. Lalu untuk kartu kredit virtual unggul dalam kepraktisan dan keamanan digital. Keduanya memang mempunyai karakter kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Yang terpenting kalian harus bijak menggunakan kartu kredit sesuai dengan kebutuhan dan disiplin dalam mengatur keuangan ya teman-teman. Namanya juga kartu kredit, kalian tetap harus membayar uang yang telah digunakan setiap bulannya. Karena sepraktis apapun jenis kartu kredit yang kalian pakai, kalau tidak diatur dengan bijak, tagihan kartu kredit tetap bisa menjadi beban di akhir bulan. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari saya mengenai kartu kredit itu, kalian bisa memutuskan sendiri ya teman-teman, ketika kalian ingin mengajukan kartu kredit mana yang dirasa paling cocok. Baik, sampai di sini dulu mengenai penjelasan tentang perbedaan kartu kredit konvensional dan kartu kredit virtual. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Klik like apabila kalian menyukai, dan sampai jumpa pada konten video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.